pertama itu sudah singgung lebih awal kan bahwa hidrokarbon adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup dan dari sintesis buatan manusia. Hidrokarbon ini sebenarnya tergolong dari dua senyawa, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik ini kenapa dikategorikan sebagai senyawa organik? Karena senyawa organik ini adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Seperti apa saja yang berasal dari makhluk hidup? Ada yang tahu mungkin? Apa saja? Makhluk hidup ini terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Seperti apa saja? Jadi gula tebu. Ada yang lain mungkin? Selain gula tebu apa saja? Makhluk hidup. Ya, pupuk. Ya, toh pupuk. Kalau itu berasal dari makhluk hidup, kalau berasal dari benda mati, anorganik, itu apa saja? Garam, jadi itu saja. Jadi baik. Coba kita lihat sama-sama di materi kita hari ini tentang hidrokarbon. Jadi hidrokarbon ini memiliki makna bahwa, coba kita lihat baca sama-sama. Jadi hidrokarbon tadi sudah disinggung awal bahwa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Jadi seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Dan istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian hidrokarbon apa? Alfa. Oke, jadi baik. Coba kita duduk dalam kelompok untuk kita menyelesaikan beberapa pertanyaan sebelum kita lebih lanjut mengetahui tentang jenis-jenis hidrokarbon. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tidak mengeluarkan suara. Kelompok 1, tolong dengar ke sini pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 itu menjelaskan, please. Satu orang dulu saya sebagai notulene. Menjelaskan senyawa hidrokarbon yang berhubungan dengan alkan. Untuk kelompok 2 menjelaskan contoh-contoh hidrokarbon yang berhubungan dengan alkena. Kelompok 3 menjelaskan contoh-contoh hidrokarbon yang berhubungan dengan alkuna. Dan kelompok 4 menjelaskan hidrokarbon yang berhubungan dengan senyawa alkana. Jadi kelompok 1 dan kelompok 4 pertanyaannya sama, mirip, tetapi kerjanya masing-masing loh, karena jauh. Ibu kasih waktu kamu menyelesaikan diskusi ini selama 5 menit saja ya. 5 menit. Jadi setiap kelompok membutuhkan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba dari kelompok Ibu Acak kelompok 3 duluan coba maju ke depan. Kesimpulan dari hasil yang diskusi. Coba satu orang maju. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil senyawa alkuna. Kesimpulannya senyawa alkuna seperti asetilena atau aspargit banyak digunakan untuk mengeras atau memotong lava bersih. Bagaimana yang lain? Bagus, terima kasih. Presentasikan hasil diskusi mereka. Coba kelompok 2. Salah satu yang diutus. Baik, kami dari
Serawai. Bagaimana? Hari ini hasil diskusinya sudah kita simpulkan. Jadi dari hasil diskusi yang sudah dipresentasikan dari kelompok-kelompok itu, tolong yang lain dicatat dengan baik supaya bisa dipelajari untuk persiapan pelaksanaan ya. Kita lanjut dengan materi kita hari ini. Kita lihat sama-sama tentang jenis-jenis hidrokarbon ya. Setelah kita jauh melangkah tentang yang namanya hidrokarbon dari senyawa organik dan anorganik, kita perlu tahu lagi jenis-jenis hidrokarbon. Di sini ada beberapa jenis hidrokarbon. Hidrokarbon ini dikelompokkan berdasarkan tata nama senyawa organik ya. Berdasarkan tata nama senyawa organik. Yang pertama kita mau lihat hidrokarbon jenuh. Jadi hidrokarbon jenuh atau yang biasa disebut dengan tersaturasi ya, atau yang disebut dengan alkana. Jadi senyawa hidrokarbon jenuh yang tadi sudah kita sempat singgung lebih awal tentang alkana tadi merupakan hidrokarbon yang paling sederhana. Jadi hidrokarbon yang paling sederhana ini sebagai patokan untuk memberikan penamaan untuk alkena dan alkana. Hidrokarbon yang sederhana ini dia memiliki ikatan tunggal. Kalau melihat di slide ini, dia memiliki ikatan tunggal yang terikat dengan atom hidrogen. Dan senyawa hidrokarbon juga memiliki rumus umum yaitu CnH2n tambah 2. Hidrokarbon jenuh dia memiliki komposisi sama pada bahan bakar fosil, yang ditemukan dalam bentuk rantai lurus maupun bercabang. Jadi hidrokarbon dengan rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda disebut dengan isomer struktur. Itu nanti kita lihat setelah kita selesaikan dulu jenis-jenis hidrokarbon ini. Jadi baik, sampai di sini saja, minggu depan baru kita sambung kembali materi kita tentang yang namanya jenis-jenis hidrokarbon yang berikutnya. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu karena kita sudah diskusi. Kemudian kesimpulan diskusinya sudah selesai. Minggu depan jangan lupa kita kembali lagi